Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliana Darahmi, NPM 19036, dosen pengampu Ibu Tilawatil Cisetayoda SE MSI, Manajemen Keuangan 2. Materi mengenai saham biasa dan saham preferen. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Membeli saham berarti Anda telah memiliki hak atas perusahaan tersebut. Maka dari itu, Anda berhak atas keuntungan persediaan dalam bentuk dividen. Keuntungan investasi saham. Yang pertama, tidak ada batasan minimal modal. Yang kedua, cocok untuk siapa saja. Yang ketiga, return yang paling tinggi. Yang keempat, likuiditas yang paling tinggi. Kelima, mendapatkan dividen. Yang keenam, mendapatkan kepuasan dalam berinvestasi. Selanjutnya, saham biasa. Pemegang saham biasa merupakan pemilik murni perusahaan. Pendapatan yang diterima oleh pemegang saham biasa merupakan kelebihan pendapatan atas biaya-biaya, laba bersih dikurangi dividen saham preferen. Oleh karena itu, pendapatan pemegang saham akan berubah sesuai dengan perubahan laba yang diperoleh perusahaan. Pemegang saham punya hak suara dalam RUPS. Saham preferen atau preferred stock. Saham yang pemilikannya akan memiliki hak lebih dalam hal pembagian dividen dibandingkan hak pemilik saham biasa. Saham preferen tidak diperjualbelikan di bursa efek. Pemilik saham preferen akan menerima dividen sesuai dengan yang ditentukan. Dan risiko saham preferen juga rendah. Perbedaan saham biasa dengan saham preferen. Saham biasa mendapatkan hak untuk memilih direksi dan kebijakan tertentu, sedangkan saham preferen tidak, kecuali dalam situasi tertentu. Saham biasa dividennya tergantung kinerja perusahaan, sedangkan saham preferen dividennya sudah ditetapkan. Saham biasa diberikan hak untuk membeli kembali saham dalam perusahaan sehingga dapat memelihara proporsi kepemilikan perusahaan tersebut. Sedangkan saham preferen tidak bisa memesan kembali. Selanjutnya, right offering atau penawaran hak. Yang pertama, hak yang dimiliki pemegang saham lama untuk membeli saham baru. Yang kedua, jumlah right yang ditawarkan dihitung secara profesional sesuai dengan persentase saham lama yang dimiliki. Yang ketiga, biasanya harga saham baru lebih rendah dibandingkan harga pasar saham. Yang keempat, right biasanya dijual sesama pemilik saham lama, di mana satu lembar right saham terdiri dari beberapa right. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebuah perusahaan memiliki 800.000 lembar saham yang beredar dan dijual pada harga $100 per lembar. Untuk membiayai proyek baru, perusahaan perlu mencari tambahan dana sebesar $10.800 dan ingin melakukannya dengan right offering. Harga subscription atas saham baru adalah sebesar $50 per lembar. Harga subscription atau harga penerbitan ditentukan di bawah harga pasar sekarang adalah untuk terjualnya semua saham baru. Dan tentukanlah yang pertama, berapa banyak saham baru yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan dana yang diinginkan. Yang kedua, berapakah jumlah right yang diperlukan untuk membeli satu lembar saham. Yang ketiga, berapakah teoritis dari satu right. Soal. Jawabannya, yang pertama, jumlah saham baru yang akan dijual. Di sini kita mencari dengan rumus dana yang ingin didapatkan dibagi dengan harga subscription, yaitu $10.800 dibagi $50. Hasilnya adalah 360.000 lembar. Yang kedua, jumlah right yang diperlukan untuk membeli satu saham. Rumusnya adalah jumlah saham beredar semula dibagi dengan saham baru yang akan dijual. Kita masukkan angkanya, 800.000 dibagi 360.000 sama dengan 2 right per lembar sahamnya. Slide selanjutnya adalah sambungan untuk jawaban nomor 3, yaitu mencari nilai teoritis dari satu right. Rumusnya yang kita masukkan adalah R sebagai nilai teoritis. R sama dengan P on dikurang S dibagi N tambah 1 sama dengan $100 dikurang $50 dibagi 2 tambah 1 sehingga kan $17. Untuk keterangan rumus di atas adalah P on sama dengan harga saham lama, sedangkan S adalah harga saham baru dan N adalah nilai right per lembar sahamnya. Terima kasih.